526 Pukulan Maut. Nama, kelahiran kembali penggarap abadi perkotaan penulis, Dewa Pedang 10 Mil, Si Li Jiansen. Plus matikan mengatur ulang. Pada saat pencerahannya, Sang Buddha pernah berkata dengan terkenal, satu kedipan jari mengandung 60 satuan waktu yang paling dasar. Dalam setiap momen yang sangat singkat itu, 900 nyawa hilang dan 900 lainnya dilahirkan. Chen Fan telah membunuh Wu Guanchao hanya dengan satu serangan dan berusaha sekuat tenaga. Wu Guanchao tidak dapat melepaskan diri dari cengkeraman besi dari serangan telapak tangan yang perkasa. Bahkan jiwa ilahinya pun meleleh di bawah energi mematikan. Daxin dan Nabi Dewa Laut sama-sama terguncang setelah melihat perkembangannya. Meskipun Wu Guanchao baru saja memasuki keadaan abadi belum lama ini, rekan-rekannya mengharapkan dia bertahan lebih lama dari itu. Orang bodoh ini telah meningkatkan kekuatannya dengan pesat selama bertahun-tahun. Daxin menatap Chen Fan sekilas lalu menepuk-nepuk kaki ular piton raksasa itu. Ular piton itu membanting segel tak kasat mata itu dengan ekornya seolah-olah ia memahami perintah tuannya. Kabum! Dengan suara yang memekakkan telinga, ekor ular piton itu menimbulkan gelombang besar. Ular piton ini memiliki panjang lebih dari 50 meter dan dua orang pria dapat melingkarkan tangan mereka pada lingkar ular tersebut. Ekornya bisa menghancurkan kendaraan lapis baja dengan mudah. Namun, ketika ia menabrak penghalang tak kasat mata, penghalang itu hanya berkedip dan bertahan. Sementara itu, hantaman kerasnya merobek banyak sisik di tubuh ular piton tersebut. Jangan repot-repot. Kami tidak akan mampu menghancurkan kekuatan ilahi kecuali kamu telah menjadi dewa tingkat bumi. Nabi Dewa Laut memasukkan, bang, bahkan saat dia berbicara, Chen Fan sudah maju ke depan. Chen Fan telah mengumpulkan kekuatan langit dan bumi untuk membekukan tatanan realitas di tempatnya. Taktik ini menghabiskan banyak sekali kehendak ilahi dan esensi sejati, oleh karena itu, efeknya dapat bertahan paling lama 10 detik. Karena waktu sangat penting, Chen Fan tidak menahan kekuatannya sedikitpun. Esensi sejatinya telah berubah menjadi vis aura gemilang yang menerangi langit gelap. Naga, Daxin berteriak ketika suara basah keluar dari tenggorokannya. Mendengar namanya, ular piton raksasa itu membuka mulutnya dan mengeluarkan seberkas cahaya berwarna zamrud. Setelah diperiksa lebih dekat, Chen Fan menemukan bahwa sinar cahaya ini terbuat dari kabut bergerak dengan warna yang sama. Gumpalan kabut hijau ini adalah kekuatan ilahi bawaan ular piton. Itu sangat beracun dan setetes zat mematikan ini dapat membunuh puluhan ribu orang. Ular piton telah melahap banyak tumbuhan dan serangga beracun selama berabad-abad untuk memperkuat potensi kabut. Kong, lampu hijau melesat ke arah Chen Fan dengan kecepatan kilat dan mengelilingi Chen Fan dalam sekejap. Wajah Daxin akhirnya sedikit melembut saat senyuman tipis terlihat di sudut bibirnya. Sebagai ahli Gong Tao tersukses di Asia Tenggara, naga adalah salah satu harta miliknya yang paling dibanggakan. Naga tidak selalu miliknya, sebaliknya, ia dulunya adalah binatang roh penjaga dari Sekte Daxin. Setelah Daxin mengambil alih bisnis Sekte, dia mulai memberi makan ular piton itu dengan tanaman beracun dan kekuatan ular piton itu mulai berkembang pesat dan mencapai keadaan abadi. Daxin yakin tidak ada seorang pun yang bisa selamat dari kabut racun naga yang mematikan. Bahan ini tidak hanya beracun tetapi juga sangat korosif dan dapat melelehkan baja dalam hitungan detik. Hati-hati, Chen Beixuan bukanlah musuh biasa. Nabi Dewa Laut mendorong tombak safir dari air laut yang bergolak saat dia memperingatkan rekannya. Bang, peringatannya ternyata sangat diperlukan. Chen Fan bergegas melewati kabut racun dan melemparkan tinju ke arah Daxin. Apa? Daxin ternganga karena terkejut. Kabut beracun tidak membahayakan Chen Fan, bahkan tidak mencemari baju Chen Fan. Chen Fan telah mencapai tahap pertengahan permukaan laut ilahi, jadi kekuatannya jauh di luar imajinasi Daxin. Bahkan hantaman langsung dari meriam lapangan tidak dapat membuat tubuh Chen Fan penyok, apalagi kabutnya. Chen Fan bahkan tidak perlu menggunakan badan panjang umur Azure Tirk untuk menangkal kabut beracun. Gu cacing 10.000 racun. Daxin bergegas untuk melakukan pertahanan. Dia melambaikan kedua tangannya dan mengeluarkan dua buah kabut asap gelap dari balik lengan bajunya. Asap hitam itu terbuat dari cacing gu kecil. Daxin telah mengumpulkan gu wom ini selama beberapa dekade dan masing-masing dari mereka dapat membunuh seseorang hanya dengan satu gigitan. Gelombang kejut dimensi hampa. Chen Fan tidak terpengaruh oleh rombongan cacing yang mematikan saat dia mengisi viskinya. Tiba-tiba, gelombang kejut berdesir di angkasa.
mengubah udara menjadi cair dan memusnahkan semua makhluk hidup dalam radius pengaruhnya. Bentuk 36 bela diri sejati, gelombang kejut dimensi ruang. Baru pada saat ini Chen Fan akhirnya bisa mulai mengeluarkan kekuatan sebenarnya dari teknik ini. Seorang penggarap abadi dari Sekte Surgawi Bela Diri sejati dapat menghancurkan ruang dan memusnahkan seluruh dimensi menggunakan teknik ini. Chen Fan baru mencapai permukaan laut ilahi, namun serangannya tetap merusak. Ah! Gelombang kejut itu melesat di udara dan mencapai Daxin, merobek tangan, lengan, bahu, dan bahkan kepalanya Daxin. Dalam sekejap, hanya tubuh bagian bawah Daxin yang masih utuh. Begitu kuatnya serangan Chen Fan sehingga mengancam akan merobek jalinan realitas. Tuan-tuan lainnya tercengang luar biasa dengan apa yang mereka lihat. Bahkan wajah Xie Yan menjadi berat saat dia memikirkan apa yang akan dia lakukan jika dia berada di posisi Daxin. Bang! Tiba-tiba, kilatan kepanikan muncul di mata ular piton raksasa itu saat ia memutar ekornya dan hendak menyelam jauh ke laut. Sebelum melakukan itu, binatang itu memuntahkan sinar hijau dari mulutnya ke arah Chen Fan. Apakah binatang itu membawa esensi primordial Daxin yang kedua? Chen Fan menyipitkan matanya saat dia menyadari kehadiran Daxin di dalam ular piton tersebut. Kepuasan dan ketidakmampuan telah mendorong para penggarap di bumi untuk fokus pada tindakan perlindungan daripada berjuang untuk keabadian sejati. Banyak penggarap negara abadi di bumi memiliki satu atau dua tindakan terakhir yang bisa menyelamatkan nyawa. Sama seperti Dewa Magus Agung yang punya cara untuk mempertahankan kematiannya, Daxin pun demikian. Kamu menyebutnya esensi primordial. Nah, itu kayak, coba hindari ini. Chen Fan tersenyum dan meninju. Kabum, langit sepertinya telah menutupi telinga semua orang, dan bahkan perjalanan waktu telah kehilangan maknanya. Pukulan ini sangat kuat hingga membawa beban gunung Tai saat menukik ke bawah di atas ular piton raksasa. Bang, bang, bang. Serangkaian ledakan meletus dari ular piton tersebut dari kepala hingga ekornya. Ledakan tersebut merobek kepala, leher, tubuh, tulang belakang, dan ekornya, mengubah makhluk itu menjadi bubur berdarah, dan melemparkan potongan-potongan bersisiknya ke udara. Seolah-olah 100 meriam ditembakkan sekaligus dari jarak dekat, membuat tubuh ular itu hancur berkeping-keping. Bam! Tinju Qi Chen Fan menembus tubuh ular piton dan mencapai dasar laut dan menyebabkan ledakan yang cukup besar di dasar laut. Ledakan tersebut menimbulkan gelombang besar yang tingginya lebih dari belasan meter. Peluang jiwa ilahi untuk selamat dari serangan mematikan itu adalah nol. Semua orang tersentak dan tidak bisa berkata-kata dengan pergantian peristiwa. Luar biasa, setidaknya 10 kali lebih kuat daripada tinju meriam dari Sekte Tinju Xingyi. Xie Yan menghirup udara dingin. Tanpa dia sadari, ini hanyalah puncak dari kekuatan glasial Chen Fan. Chen Fan telah meninggalkan teknik mewah apapun dan hanya menggunakan True Essence miliknya untuk menghasilkan kerusakan mentah. Selama 1,5 tahun terakhir, Chen Fan telah meningkatkan tingkat pencapaiannya secara signifikan. Kemudian dia mendapatkan cukup esensi sejati untuk bertahan melawan 10 pejuang negara abadi. 5 detik, Chen Fan menarik kembali tinjunya dan melihat ke samping ke arah utusan Dewa Laut. Serangan pertamanya membunuh Wu Guanchao dan serangan kedua membunuh Daxin. Sejak awal serangan gencar, Chen Fan tetap tenang atau bahkan menyendiri. Kemenangan itu datang dengan begitu mudah baginya sehingga dia bahkan tidak perlu menggunakan kekuatan ilahi apapun. Utusan Dewa Laut berubah menjadi patung beku begitu dia merasakan tatapan dingin Chen Fan di wajahnya. Dia tidak yakin apa yang harus dilakukan dengan tombak di tangannya. Haruskah dia menyerang Chen Fan dengan itu? Hatinya berkata iya, tapi kepalanya berkata tidak. Tuanku, saya bersedia melayani Anda seperti yang dilakukan Xie Yan. Utusan Dewa Laut tersenyum memikat dan berkata, tidak perlu. Chen Fan mengulurkan tangannya dan meletakkan sesuatu di udara. Ledakan, suara gemuruh terdengar di langit dan semakin keras setiap detiknya. Dalam sekejap, semua orang bisa merasakan esensi Qi di langit dan bumi mulai saling bergesekan. Kemudian penampakan telapak tangan berwarna biru muncul di langit. Telapak tangan ini seukuran lapangan basket. Semua orang bisa merasakan beban yang dibawanya. Udara tiba-tiba menjadi berat, dan banyak orang membungkuk untuk menghirup udara. Semua udara hilang, dan pikiran mereka tertuju pada serangan yang akan datang. Hubungkan tangan Grand Kinna. Ini adalah pertama kalinya Chen Fan menggunakan mantra Dharma sejak dia mencapai tahap tengah laut ilahi.
Kekuatannya bahkan melampaui imajinasi terliar sekalipun. Ah, Nabi Dewa Laut memohon dan memohon, namun telapak tangan biru itu tidak berhenti. Hal ini menimpa Nabi dengan ketegasan yang sangat besar. Bahkan sebelum telapak tangan itu mendarat di sasarannya, permukaan laut telah tertekan oleh beban yang tak tertahankan. Pada akhirnya, serangan itu meninggalkan depresi besar di dasar laut dan bagi Nabi Dewa Laut, dia menjadi makanan ikan. Yang disebut Nabi Dewa Laut yang bisa memanggil tsunami adalah mati. Tertegun dan tak bisa berkata-kata, semua orang mencoba untuk memahami kejadian tersebut. Chen Fan telah membunuh 3 pejuang negara abadi tanpa menggunakan harta karun Dharma. Dia telah membunuh mereka hanya dengan kekerasan. Kekuatan dan kekuatannya sama nyatanya dengan kenyataan itu sendiri. 10 detik, Chen Fan bergumam ringan. Bang! Dimension Cell tiba-tiba menghilang, melonggarkan cengkeramannya pada pergerakan udara dan air. Semuanya kembali normal tanpa ada jejak pertempuran yang terjadi beberapa detik yang lalu. Dasar laut yang terdistorsi adalah satu-satunya bukti pertempuran tersebut. Anggota Aula Naga menundukkan kepala untuk memberikan rasa hormat yang mendalam kepada Chen Fan. Chen Beixuan telah kembali. Dunia akan terkejut sekali lagi. Seorang pemimpin Aula Naga bergumam ketakutan. Ketakutannya juga dialami oleh Grandmaster lain yang saling memandang dengan bingung dan kaget. Chen Fan telah membunuh 3 pejuang negara abadi segera setelah dia keluar dari lembah. Kekuatannya yang tidak saleh pasti akan menimbulkan ketakutan di hati para pejuang negara abadi lainnya. Ketika Chen Fan dan Xie Yan turun ke tanah, mereka disambut oleh semua anggota Dragon Hall yang berlutut di tanah dengan kepala menunduk. Mereka benar-benar terpikat oleh kekuatan Chen Fan. Bagaimana mungkin? Guo Shoukang sangat terguncang. Dengan beberapa pukulan, Chen Fan telah merusak rencananya untuk menikahkan putrinya menjadi pemimpin Dragon Hall. Ayah, kamu salah sejak awal. Guo Nuanuan menghela nafas. Para pendukung Wu Guancao berlutut di tanah, tubuh gemetar tak terkendali. Tuan Wu, Xie Jintang mengarahkan pandangannya yang tajam ke Wu Jinsuan, ketua Aula Naga yang ke-12. Dia layu di tanah, tangannya gemetar ketakutan dan sama sekali tidak terlihat seperti seorang Master Aula. Wu Jinsuan, kamu telah mengkhianati Dragon Hall dan bekerja sama dengan musuh kami. Aku seharusnya membunuhmu. Xie Yan berkata dengan dingin. Aku minta maaf, Raja Naga. Tolong selamatkan hidupku demi masa lalu. Wu Jinsuan memohon dengan putus asa. Bukan aku yang menentukan nasibmu. Xie Jintang menggelengkan kepalanya dan melambaikan tangan meremehkan. Beberapa penjaga maju dan membawa pergi Wu Jinsuan. Xie Yan kemudian berbalik dan membungkuk pada Chen Fan. Tolong, Ketua Sekte, izinkan saya menjadi tuan rumah Anda. Selamat datang, Tuan Abadi Chen. Para anggota Dragon Hall mengumumkan secara serempak. Banyak orang merasa hari ini akan menjadi hari terakhir bekas Balai Naga. Setelah hari ini, ia akan menjadi bagian dari Sekte Qiong Utara seperti yang dilakukan oleh cabang penyihir kegelapan. Namun, aneksasi tersebut bukanlah hal yang buruk karena para anggota Dragon Hall sudah lama bosan mempertahankan diri dari para pejuang negara abadi yang kuat. Semua orang tahu bahwa Chen Beixuan sangat protektif terhadap rakyatnya sendiri. Chen Fan dan yang lainnya berjalan langsung ke The Dragon Plaza dan tiba di ruang pertemuan utama di lantai 7. Banyak pemimpin Dragon Hall, serta Presiden Singapura, telah menunggu mereka. Chen Fan berjalan ke jendela tirai besar dan melihat ke bawah ke negara kota Singapura yang tidak bisa tidur, permata Asia Tenggara. Kami senang Raja Naga telah kembali dengan selamat. Saya sudah menyuruh anak buah saya untuk mencari dan menghapus rekaman pertarungan yang terjadi sebelumnya. Kami hanya akan memberitahu orang-orang bahwa itu adalah latihan militer, kata Presiden. Xie Yan mengangguk sebagai balasan. Berbeda dengan keluarga Guo dan keluarga Wu, keluarga Li memiliki pengaruh politik yang kuat. Bahkan Dragon Hall harus bergantung pada keluarga Li untuk mengelola Singapura. Apakah itu Tuan Chen Beixuan? Presiden bertanya sambil melirik Chen Fan. Chen Fan mengaitkan tangannya ke belakang punggung dan berdiri sendirian di samping jendela bertirai. Tidak ada yang berani berjalan di dekatnya seolah-olah ada medan kekuatan tak terlihat di sekujur tubuhnya. Aula Naga akan menjadi cabang di bawah Sekte Qiong Utara dan Tuan Chen adalah guru sekte kami, kata Xie Yan. Tetapi, apakah menurut Anda Amerika Serikat akan mengizinkan hal itu? Presiden ingin mengatakan lebih banyak, tetapi kata-katanya tidak terucapkan.
Amerika adalah salah satu dermawan terbesar Singapura dan berkontribusi terhadap pendirian negara ini. Selain kehebatan militer Singapura, dukungan Amerika juga menjadi faktor penting yang memantapkan posisinya di Selat Malaka. Selat Malaka penting bagi dominasi Amerika di Pasifik, sehingga mereka membutuhkan sekutu untuk menjaga jalur tersebut dengan aman. Orang Amerika tidak akan menyukainya ketika mereka mengetahui bahwa Chen Fan telah menguasai negara Singapura. Orang Amerika, Xie Yan terdiam. Amerika Serikat telah mengklaim kekuasaan sejak jatuhnya Uni Soviet. Dia memiliki 11 armada kapal induk yang melenturkan otot militernya di 7 lautan. Tidak diragukan lagi, dia adalah negara paling kuat di dunia. Bangsa, Singapura tidak harus terlibat dalam bisnis Dragon Hall. Chen Fan berkata dengan ringan. Terlepas dari kekuatan Amerika Serikat, Chen Fan cukup kuat untuk menangani ancaman tersebut. Lagi pula, sangat kecil kemungkinannya Amerika Serikat akan menggunakan senjata nuklir untuk melawan Chen Fan. Amerika Serikat bukanlah satu-satunya negara yang memiliki senjata nuklir. Apakah kamu mengetahui sesuatu tentang status terkini keluargaku? Chen Fan menoleh ke belakang dan bertanya. Pembaruan terkini sedang dalam proses. Yakinlah bahwa tidak ada yang berani bangkit melawan Sekte Kiong Utara yang perkasa. Xie Yan menjawab sambil tersenyum. Apa yang telah kamu pelajari sejauh ini? Chen Fan bertanya. Beberapa pemimpin Ola Naga memberitahu Chen Fan tentang apa yang terjadi selama 1,5 tahun terakhir. Chen Fan mendengus ketika dia mendengar bahwa 3 pejuang negara abadi telah berusaha menyerang keluarga Chen. Chen Fan yakin bahwa orang yang melindungi keluarganya dari bahaya adalah Tong San. Tong San telah mengembangkan seni penyempurnaan fisik iblis harimau selama 3 tahun dan pada saat itu, dia telah mencapai tingkat pencapaian yang luar biasa. Seorang pejuang negara abadi tidak akan bisa melukainya bahkan jika dia berdiri diam dan tidak melawan. Namun, ketepatan waktu perlindungannya membuat Chen Fan percaya bahwa seseorang yang lebih cerdas, seperti Yuki Shirosa, sedang memerintahkan Tong San di belakang layar. Ada begitu banyak pejuang negara abadi. Chen Fan terkejut ketika dia mengetahui jumlah pejuang negara abadi yang muncul kembali. Ada Yao Daoyi dari Gunung Harimau Naga, Li Changsheng dari Sekte Wudang, Dharma Raja Sakaya dari Kuil Buha, dan Daxin dari Thailand, hanyalah beberapa di antaranya. Kebanyakan pejuang negara abadi berasal dari daerah yang kaya akan sejarah dan peradaban kuno. Tidak ada orang dari Amerika. Chen Fan memeriksa daftarnya lagi dan memastikan bahwa tidak ada satupun pejuang negara abadi yang berasal dari Amerika. Meskipun Amerika Serikat baru berusia 200 tahun, Chen Fan berharap menemukan setidaknya 1 pejuang negara abadi di sana. Amerika Serikat tidak membutuhkan pejuang negara abadi. Orang-orang saling memandang dalam diam, sampai Xie Yan akhirnya memecah kesunyian. Mereka tidak membutuhkannya. Chen Fan menyipitkan matanya. Tidak ada yang lebih lantang daripada jawaban tentang rasa percaya diri yang ekstrim dari suatu bangsa. Perlahan tapi pasti, Chen Fan mulai memiliki gambaran yang lebih baik tentang negara perkasa tersebut. Amerika Serikat telah membuat banyak negara tunduk, dan Amerika mungkin juga merupakan salah satu negara paling kuat di muka bumi. Meskipun dia tidak sekuat dulu, dia masih merupakan kekuatan, jika bukan satu-satunya kekuatan yang harus diperhitungkan di bumi. Ketakutan melintas di wajah orang-orang ketika mendengar nama negara kuat tersebut. Amerika Serikat begitu kuat sehingga namanya saja sudah menimbulkan ketakutan. Ini hanya bangsa manusia. Aku akan memberinya pelajaran setelah aku mencapai Conate Spirit Step. Chen Fan mendengus saat cahaya dingin muncul di matanya. Chen Fan mungkin kuat, tetapi senjata nuklir masih menjadi kelemahannya. Dunia belum pernah melihat sekte yang begitu dominan seperti Sekte Kiong Utara. Sekte ini memiliki 4 pejuang negara abadi dan 20 penggarap sempurna. Saat ini, sekte ini sudah jauh lebih kuat daripada gereja Kristen di masa lalu. Seru seorang Grandmaster dari Dragon Hall. Para Grandmaster lainnya mengangguk setuju. Bukanlah suatu prestasi kecil untuk memiliki 4 pejuang negara abadi. Bahkan selama puncak kekuasaan gereja, hanya ada 9 kardinal, dan tidak satupun dari mereka sekuat Chen Fan. Selama kita punya Master Sekte, kita bisa menghadapi musuh apapun, bahkan gereja Kristen jika masih ada. Seru Grandmaster lainnya. Chen Fan telah membunuh 3 pejuang negara abadi berturut-turut dan prestasi seperti itu akan mengejutkan seluruh dunia. Lebih penting lagi, kematian Sohabi dan Daxin akan meninggalkan kekosongan kekuasaan di Asia Tenggara,
memberikan peluang berharga bagi Dragon Hall untuk mengklaim dominasi. Kita bisa mengklaim seluruh Asia Tenggara, ratusan juta penduduk dan lebih dari selusin negara. Bayangkan saja kekayaannya. Pemikiran itu telah membangkitkan semangat di benak setiap orang. Sejak saat itu, selusin negara di Asia Tenggara semuanya akan melapor ke Dragon Hall, menjadikan Dragon Hall satu-satunya penguasa negeri tersebut. Guo Shoukang berdiri sendirian dengan tenang di sudut ruangan. Dia memandang Chen Fan dan kemudian kembali ke putrinya sendiri. Tidak ada seorang pun yang mau repot-repot berbicara dengannya. Semua orang tahu bahwa dia telah memilih pihak yang salah dan jika bukan karena putrinya, dia mungkin sudah mati. Dia adalah Chen Beixuan, bagaimana saya tahu itu? Guo Shoukang menyesali. Sementara itu, hal aneh terjadi di langit di atas kediaman keluarga Lin. Pelangi muncul entah dari mana di atas rumah kosong itu. Para pelayan dan banyak penghuni mansion pindah beberapa bulan yang lalu. Namun, penampakan fenomena aneh di dekat mansion mulai muncul pada waktu yang hampir bersamaan dan semakin sering terjadi seiring berjalannya waktu. Patriark leluhur sedang berusaha menjadi dewa tingkat bumi. Salah satu tetua keluarga Lin berkata dengan tangan gemetar. Hari-hari berlalu, anggota keluarga Lin menjadi semakin khawatir dengan situasi mereka. Selama 2 tahun terakhir, Chen Fan menjadi terkenal dan begitu pula Sekte Qiong Utara. Hal ini telah memberikan tekanan besar pada keluarga Lin di Tiongkok Tenggara dan memaksanya mundur dari seluruh Tiongkok. Kematian Lin Langya merupakan pukulan besar bagi keluarga. Dia adalah masa depan keluarga Lin, jadi kematiannya membuat keluarga Lin tidak mempunyai pewaris. Setelah kematian Puo Jun dan Langya, keluarga Lin hancur. Lord Lin biasa meratap dengan sedih karena putus asa. Tapi apa yang bisa dilakukan keluarga Lin? Mereka mencoba melawan Chen Fan tetapi gagal total. Saat itu juga, mereka hanya punya satu harapan terakhir. Dengan pemikiran tersebut, semua orang melihat ke arah kediaman leluhur mereka. Jika Lin Suming bisa menjadi dewa tingkat bumi, mereka mungkin memiliki kesempatan untuk membalas kekalahan mereka. Suatu hari, tuan keluarga Lin berjalan ke kediaman lama untuk melihat apakah ada perkembangan baru. Tiba-tiba, Blade Qi yang cemerlang melesat keluar dari rumah tua itu dan menembus langit. Itu menelusuri garis putih dengan latar belakang langit biru tua yang dapat dilihat dari jarak bermil-mil. Apa yang? Pemandangan luar biasa itu telah menarik perhatian semua orang. Mendering, dengan dentingan logam yang jelas dan tajam, gerbang batu yang tertutup selama beberapa dekade akhirnya terbuka. Seorang pria muda dengan ciri-ciri halus muncul dari dalam. Pemuda itu mengenakan pakaian adat, dilengkapi dengan topi baja ulama di atas kepalanya dan pedang panjang di punggungnya. Hidup patriark leluhur. Tuan keluarga Lin menangis saat dia berlutut untuk bersujud kepada pemuda itu. Patriark leluhur akhirnya keluar dari pengasingan. Perkembangan ini telah menarik perhatian banyak anggota keluarga Lin. Mereka bergegas ke kuil leluhur di belakang kediaman dan melihat seorang pemuda berambut panjang dengan wajah halus dan pedang diikatkan di punggungnya berdiri di luar kuil. Dia tampak seperti melakukan perjalanan waktu dari dunia kuno hingga saat ini. Itu adalah leluhur kita. Seorang tetua keluarga sedikit menggigil dan bergegas berlutut. Saya Lin Xinzi. Suatu kehormatan bertemu dengan Anda, Paman Agung. Lin Suming berusia lebih dari 150 tahun, dan putra serta cucunya semuanya sudah mati, dan hanya keturunan generasi ketiga dan keempat yang masih hidup. Kamu boleh bangkit, kata Lin Suming perlahan. Meskipun menjadi salah satu pejuang negara abadi tertua di dunia, suaranya tidak memiliki sikap merendahkan dan keras seperti yang biasa dilakukan para senior. Penampilannya menyerupai seorang sarjana rapuh yang bisa tertiup angin, tapi matanya memiliki kilau yang menerangi pemandangan dunia lain di mana kenyataan dan kegilaan bertemu. Patriark leluhur, apakah kamu sudah mencapai dewa tingkat bumi? Tuan keluarga Lin bertanya dengan penuh harap. Anggota keluarga Lin lainnya juga memandang Lin Suming seolah dia adalah harapan terakhir mereka. Jika Lin Suming telah memasuki dewa tingkat bumi, keluarga Lin akan bangkit kembali dan mendominasi negara selama 100 tahun lagi. Lin Suming mengangguk lalu menggelengkan kepalanya. Maksudnya itu apa? Semua orang bingung dengan jawabannya. Di mana Chen Beixuan? Lin Suming bertanya dengan suara yang dalam dan tertahan. Seolah-olah dia sedang mencoba menghadapi kenyataan pahit. Patriark leluhur, Chen Beixuan memasuki lembah tanpa kembali bersama Raja Naga 1,5 tahun yang lalu. Prajurit negara, saya telah mendengar bahwa bahkan putra pemimpin geng hijau, Hua Yunfeng, juga bergabung dengan mereka,
jawab tuan keluarga Lin dengan hormat. Sebuah cahaya berkedip di mata Lin Suming dan kemudian dia berkata dengan tegas, ayo pergi ke Sekte Qiong Utara. Gunung Bajin, Zonghai. Bekas kediaman keluarga Hua telah berganti nama menjadi Paviliun Qiong Utara. Seluruh bangunan diberi tampilan segar berdasarkan desain dan gaya Paviliun Qiong Utara yang sebenarnya. Dilihat dari jauh, bangunan di gunung yang diselimuti awan tampak seperti gua tempat tinggal seorang pertapa bijak. Sekte Qiong Utara telah berkembang dari sekte yang tidak dikenal menjadi kekuatan tangguh yang harus diperhitungkan. Tidak hanya memiliki 2 pejuang negara abadi dan 10 Grandmaster, namun mereka juga mempunyai kekuatan finansial yang luar biasa. Perusahaan Qiong Utara adalah raksasa keuangan yang baru bangkit. Anak perusahaannya termasuk Jinxiu Group, Azure Talisman Pharmaceutical, Zeng's Financial Group, Huas Group, Luz Group, dan Ans Group, hanyalah beberapa di antaranya. Masing-masing perusahaan ini bernilai miliaran dolar. Gabungan kekuatan finansial perusahaan-perusahaan ini dapat menyaingi grup Samsung. Ini memiliki selusin perusahaan publik di bawah payungnya. Luar biasa, ini harus menjadi kerjasama yang paling berpengaruh di Tiongkok. Ketika para pelancong melewati Gunung Bajin, mereka sering melihat ke Paviliun Qiong Utara dan berseru dengan sungguh-sungguh dalam pikiran mereka. Perusahaan Qiong Utara baru saja masuk dalam daftar 500 teratas dunia dan telah menjadi perusahaan swasta paling kuat di Tiongkok. Produk utama dari perusahaan Qiong Utara adalah serum vitalitas. Produk ini telah menggemparkan dunia dan dianggap sebagai obat ajaib untuk hampir semua penyakit yang diketahui manusia. Meskipun kapasitas produksinya kecil, harga eceran serum yang mahal membuatnya sangat menguntungkan. Jika pemerintah Tiongkok tidak mengambil komisi untuk setiap serum yang terjual, North Qiong Corp dapat dengan cepat tumbuh menjadi sekuat Apple. Paviliun Qiong Utara sedang mengadakan perjamuan hari ini dan dipenuhi oleh tamu-tamu dari negara tersebut. Tamu-tamu ini semuanya adalah elit terkemuka dari semua kota besar. Mereka melihat kesempatan untuk memasuki Paviliun Qiong Utara sebagai puncak kehidupan mereka. Bos Li, senang bertemu denganmu. Sama di sini, kudengar kita bisa bertemu dengan para dewi dari perusahaan Qiong Utara. Sungguh mengasyikkan, sekelompok Taipan mengobrol satu sama lain. Saat itu, ketua perusahaan masih menjadi misteri. Dia tidak pernah terlibat dalam keputusan besar apapun di perusahaan dan tidak terlibat dalam tindakan apapun sejak pendirian perusahaan. Menurutmu siapa ketuanya? Sudah 1 tahun berlalu, dan kami masih belum bertemu dengan ketuanya. Bos Fang selalu menangani semuanya atas namanya, seorang Taipan dari East Mountain bertanya dengan rasa ingin tahu. Hehe, saya pernah mendengar rumor yang mengatakan bahwa ketua perusahaan adalah seorang pemuda bernama Chen Beixuan. Dia cukup berkarakter, dan semua muridnya adalah pendukung perusahaan sejak hari pertama, kata Taipan lainnya secara misterius. Chen Beixuan, namanya terdengar familiar, kata Taipan Gunung Timur itu dengan alis berkerut. Chen Fan dulunya adalah nama yang terkenal, tetapi karena dia menghilang untuk sementara waktu, ingatan tentang dia telah memudar atau digantikan oleh kemunculan pejuang negara abadi yang baru. Hei, lihat, para dewi datang, seseorang berteriak. Semua orang melihat ke kejauhan dan melihat beberapa wanita cantik berjalan menuju panggung. Anya, kepala manajer grup Jinxiu. Lu Yanwu, manajer grup Luz. Zeng Anqi, kepala staf grup Zeng. Fang Qiong, CEO perusahaan Qiong Utara. Keempat gadis ini berasal dari berbagai departemen di perusahaan, tetapi mereka semua memiliki satu kesamaan, kecantikan yang menakjubkan. Mereka menggunakan Vitality Serum dan Essence Gathering Pill setiap hari, dan hasilnya kulit mereka halus, lembut dan memancarkan pesona. Selamat datang semuanya. Agenda utama pertemuan hari ini adalah menyimpulkan dan merangkum bisnis tahun lalu dan rencana kesuksesan tahun depan. Fang Qiong angkat bicara, suaranya percaya diri dan memerintah tanpa menjadi keras. Kata-katanya dengan cepat menarik perhatian semua orang ketika para tamu menegakkan punggung mereka dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Yuki Shirosa dan Hua Yunfeng keduanya adalah pendukung perusahaan Qiong Utara, namun Fang Qiong mengatur sendiri operasional perusahaan sehari-hari. Baik Hua Yunfeng maupun Yuki Shirosa tidak tahu apa-apa tentang menjalankan bisnis. Fang Qiong telah mengambil alih tugas berat untuk mengkonsolidasikan kekuatan Chen Fan dan menyatukan mereka di bawah satu sistem. Meski usianya baru 21 tahun, keterampilan kepemimpinannya sudah mulai terlihat dari kecantikannya.
Bahkan ketika para taipan perusahaan Qiong Utara mendiskusikan taktik bisnis mereka, para penguasa Sekte Qiong Utara juga mengadakan pertemuan di lantai atas. Hua Yunfeng, Tong San, Cheng Danqin, Yu Wenjin, Yuki Shirosa, Asiu dan banyak kultivator sempurna dari Hong Kong dan cabang penyihir kegelapan semuanya berkumpul di lantai 2 paviliun Qiong Utara. Ada 2 pejuang negara abadi dan setidaknya selusin Grandmaster. Aku ingin tahu kapan aku bisa bertemu tuanku lagi, kata Asiu cemas. Meskipun penampilan imutnya tetap melekat pada gadis itu selama bertahun-tahun, di dalam dirinya, dia telah berubah menjadi seorang Grandmaster dan mendapatkan tempat di Heaven Roll. Dia telah mengalahkan Chen Jiuyang dan membuktikan dirinya sebagai salah satu wanita paling kuat di Tiongkok. Jangan khawatir, guru adalah dewa. Arai Dharma Dewa tingkat bumi tidak akan menimbulkan ancaman apapun padanya. Saya yakin dia hanya berkultivasi di suatu tempat dalam pengasingan, kata Yuki Shirosa. Dia mengenakan pakaian putih yang melengkapi sikapnya yang dingin dan menyendiri. Orang-orang di Tiongkok menyebut mereka berempat, Zhou Jinyi, Asiu, Yu Wenjin, dan Yuki Shirosa, 4 dewi dari Sekte Qiong Utara. Memang benar, guru hanya berjarak setengah langkah dari dewa tingkat bumi 1,5 tahun yang lalu. Belum lagi kekuatan ilahi yang sangat kuat yang dimilikinya, Hua Yunfeng mengangguk dan berkata. Dari semua orang di pertemuan itu, Hua Yunfeng paling mengetahui kekuatan Chen Fan karena dia telah melihat kemampuan Chen Fan yang hampir tak terbayangkan. Pikiran tentang kekuatan jahat Chen Fan masih membuat Hua Yunfeng merinding. Saat ini, dia yakin bahwa Chen Fan adalah reinkarnasi dari orang bodoh yang telah mencapai alam abadi langit. Tiba-tiba terdengar suara dentingan yang jelas dan keras dari luar, mengganggu musyawarah kelompok. Mendering, kemudian sebuah suara dengan warna suara yang jujur terdengar di paviliun Qiong Utara. Saya Lin Suming, di sini untuk mengunjungi Master Sekte dari Sekte Qiong Utara. Meski jarak antara pembicara dan pendengar sangat jauh, suaranya tetap terdengar jelas di telinga semua orang tanpa terlalu keras. Itu adalah tanda pasti akan kekuatan pembicara yang luar biasa. Lin Suming, pedang abadi dari keluarga Lin. Semua orang saling memandang dengan ketakutan. Hua Yunfeng memimpin murid-murid Sekte Qiong Utara keluar dari paviliun untuk menyambut pengunjung. Mereka melihat seorang pria muda dengan pakaian tradisional berdiri di dekat pintu masuk, melihat ke tanda yang bertuliskan, Paviliun Qiong Utara. Itu dia, Hua Yunfeng memasang wajah tegang ketika dia mengenali pemuda itu. Dia menangkupkan tinjunya dan berkata, Selamat datang, Tuan Suming, saya adalah murid kedua dari Sekte Qiong Utara. Bolehkah saya bertanya apa yang membawa Anda ke sini? Lin Suming berbalik dan berkata dengan ringan, Saudara Hua dulu mendominasi Tiongkok, dia tidak akan pernah mengira bahwa putranya akan menjadi anjing pangkuan Chen Beixuan. Kamu memalukan. Hua Yunfeng mengerutkan alisnya dan berusaha menahan amarahnya. Lord Suming, saya menghormati Anda karena menjadi senior saya. Tapi tolong jangan anggap remeh niat baik saya. Begitukah? Lalu kenapa kamu tidak memanjakanku dengan apa yang telah kamu pelajari dari Chen Beixuan? Lin Suming tersenyum dan menunjuk ke arah Hua Yunfeng. Tiba-tiba, blade ki putih keluar dari ujung jari Lin Suming. Blade aura memiliki panjang belasan meter, dan awalnya terbang ke udara, berbalik, dan kemudian terjun ke Hua Yunfeng. Begitu mematikannya blade aura hingga orang-orang yang berdiri beberapa puluh meter di luar jalurnya masih merasakan energinya di udara yang mengancam akan merobek kulit mereka. Energi di dalam blade aura begitu kental sehingga mencapai tingkat soliditas tertentu. Bang! Hua Yunfeng melepaskan Cloud Burning Palm untuk melawan Blade Ki. Namun, dia kehabisan tenaga karena dampaknya. Pergantian acara tiba-tiba membuat semua orang ketakutan. Lin Suming telah mengalahkan Hua Yunfeng hanya dengan satu jari, set. Semua orang menghirup udara dingin setelah melihat perkembangannya. Hua Yunfeng telah mendominasi Zonghai dan menggunakan pengaruhnya di seluruh Tiongkok selama beberapa dekade karena kekuatannya yang luar biasa. Begitu dia memasuki keadaan abadi, dia seharusnya mampu bertahan melawan pejuang negara abadi lainnya. Selain itu, seni membakar awan diturunkan dari leluhurnya. Serangannya yang agresif bisa melelehkan baja dalam sekejap. Namun, dia tidak bisa mempertahankan diri dari tusukan jari Lin Suming. Datang lagi, Hua Yunfeng berteriak dan maju selangkah. Angin bertiup di sekelilingnya, menggembungkan lengan bajunya yang panjang. Rambut putihnya berdiri tegak seperti 1000 jarum.
Gelombang energi panas membara beriak di sekelilingnya, memaksa kerumunan untuk mundur. Dia akan menggunakan kudetanya. Wajah Yu Wenjin sedikit berubah. Perkembangan ini membuat bingung semua pemimpin Sekte Qiong Utara. Hua Yunfeng adalah petarung terkuat kedua di Sekte Qiong Utara, tepat di sebelah Chen Fan. Kamu mungkin bisa memblokir seranganku dalam 60 tahun lagi. Lin Suming menunduk dan mengalihkan pikirannya ke dalam sejenak sebelum dia tiba-tiba menusukkan jarinya ke depan. Blade Qi meledak dari ujung jarinya, membentuk seberkas cahaya pijar dan menerangi separuh gunung Bajin. Banyak tamu dari perusahaan Qiong Utara menjulurkan kepala keluar jendela untuk mencari tahu apa yang terjadi. Arus energi menggenang di bawah kaki Hua Yunfeng saat dia mengulurkan kedua tangannya secara perlahan dan mantap seolah-olah sedang melatih gerakan Tai Chi. Energi Cloud Qi pembakaran yang kuat menyebar ke seluruh negeri. Dilihat dari jauh, energinya tampak seperti bunga merah yang sedang mekar. Area dalam jarak 10 meter dari Hua Yunfeng dipenuhi dengan Qi pelindung 4 kebenaran. Bahkan sebutir peluru pun tidak dapat menembus penghalang ini, apalagi manusia. Bang, bang, bang. Namun, pedang Qi milik Lin Suming tampaknya tidak terpengaruh oleh energi Qi awan yang terbakar karena pedang tersebut mendarat tepat di atas energi pelindung. Tubuh Hua Yunfeng sedikit menggigil setelah setiap benturan dengan Blade Qi. Pada akhirnya, 17 sinar Blade Qi bergabung menjadi satu dan membentuk satu sinar cahaya putih. Segera setelah transformasi selesai, gelombang kejut menyapu ruang angkasa. Cahaya putih itu mengarah ke matahari dan kemudian menukik ke arah Hua Yunfeng. Pedang itu menembus energi merah yang mengelilingi Hua Yunfeng dan mendaratkan pukulan di bahu Hua Yunfeng. Hua Yunfeng meringis dan tersandung ke belakang. Dia akhirnya menenangkan diri setelah mundur beberapa langkah. Penonton mengetahui bahwa pukulan tersebut telah meninggalkan luka tusuk yang cukup besar di bahunya. Hua Yunfeng gagal mempertahankan pukulan kedua. Keheningan mematikan menyelimuti paviliun Qiong Utara. Perkembangan itu membuat Fang Qiong dan Anya gelisah dan membuat para tamu ketakutan. Siapa orang itu? Bagaimana dia bisa mengalahkan Tuan Hua? Tuan Hua adalah pejuang paling kuat dari Sekte Qiong Utara dan juga terdaftar di daftar surga. Dia bilang nama belakangnya adalah Lin. Apakah dia dari keluarga Lin? Seru beberapa orang. Guru, apakah kamu baik-baik saja? Cheng dan Qin bergegas ke Hua Yunfeng dan menenangkannya. Yukishiro dan yang lainnya memasang wajah tegang ketika mereka menyadari bahwa Sekte Qiong Utara telah tiba pada momen hidup dan mati. Fakta bahwa Lin Suming telah mengalahkan Hua Yunfeng dengan 2 pukulan berarti bahwa Hua Yunfeng telah menjadi jauh lebih kuat dan mematikan dibandingkan 60 tahun yang lalu. Lin Suming, kamu dihormati sebagai pendekar pedang paling kuat di Tiongkok, mengapa kamu tidak memilih seseorang sekuranmu, seperti Master Sekte kami? Yukishiro menghunus pedangnya dan bertanya dengan dingin. Apakah kamu Yukishiro, orang yang membunuh cucuku Puo Jun? Lin Suming mengarahkan pandangannya pada Yukishiro, dan cahaya aneh berkedip di matanya. Dengan jentikan jari yang lembut, Lin Suming mengirimkan kekuatan yang kuat ke Yukishiro. Kekuatan ini jauh lebih lemah daripada yang menyerang Hua Yunfeng. Namun, itu seharusnya cukup untuk membunuh karena kekuatan Lin Suming yang luar biasa. Mendering, Yukishiro menyiapkan pedangnya dan mengisi esensi sejatinya. Aura bilah bunga hijau berkilauan di badan pedang saat Yukishiro mengarahkan ujung pedang ke arah kekuatan yang datang. Namun, dia dikalahkan oleh dampaknya dan kehilangan pegangan pada pedangnya. Kekuatan itu berlanjut setelah menjatuhkan pedangnya dan menabrak Yukishiro. Yukishiro memuntahkan seteguk darah saat dia tersandung ke belakang dan menabrak pilar batu. Kamu selamat dari seranganku. Lin Suming terkejut dengan hasilnya. Pembelaan Yukishiro telah memberitahu Lin Suming bahwa gadis itu cukup kuat untuk terdaftar di Dark Roll. Namun, Lin Suming tidak memberi Yukishiro kesempatan untuk mengatur napas saat dia kembali menyerangnya. Berhenti, Yu Wenjin, Zhou Jinyi, dan Asiu semuanya bergegas melindungi Yukishiro, tapi mereka semua terlalu lambat. Tiba-tiba, seekor raksasa muncul di langit. Dia mendarat tepat di depan Lin Suming dan meninju. Raksasa itu tingginya 3 meter, dan kulitnya berwarna perunggu. Besi cair sepertinya memompa ke seluruh tubuhnya yang terkoyak, membuatnya tampak seperti raksasa purba. Pukulannya membawa beban sebesar gunung dan membuat serangkaian ledakan di udara saat mendekati sasarannya. Jadi kamu adalah master pemurnian fisik yang misterius itu, baiklah,
coba blokir ini. Sebuah cahaya muncul di mata Lin Suming saat dia melambaikan tangan. Pedang Yukishiro terbang tepat ke tangannya. Dengan pisau di satu tangan, Lin Suming tiba-tiba mengubah penampilannya dari seorang sarjana menjadi pedang abadi. Blade Ki melonjak seiring dengan pedang dan menusuk ke langit. Kaca, Lin Suming meretas. Kilatan petir berwarna perak muncul di langit dan membutakan semua penonton untuk sementara. Di mata semua orang, dunia sepertinya telah direduksi menjadi hanya blade aura yang berwarna keperakan. Dari dalam cahaya dunia lain lahir. Kabom, serangan itu mendarat tepat di tubuh Tong San dan membuat raksasa itu terbang kembali. Tong San kehilangan kendali atas tubuhnya saat dia menabrak paviliun Kiong Utara dan tidak bisa mendapatkan kembali keseimbangan sampai dia melewati setengah lusin tembok. Serangan itu meninggalkan semburan besar di tubuhnya, memanjang dari bahu hingga dadanya. Tidak ada seorang pun yang berani mengucapkan sepatah kata pun di hadapan kekuatan yang begitu menakutkan. Tidak ada yang menyangka Lin Suming bisa mengalahkan Tong San hanya dalam satu serangan. Tong San telah mencapai keadaan abadi dengan mengolah kekuatan eksternal, yang berarti bahwa dia jauh lebih kuat daripada pejuang negara abadi lainnya. Namun, dia bukan tandingan Lin Suming dan seni pedangnya yang kuat. Kekuatan yang luar biasa. Dia telah mengalahkan dua pejuang negara abadi dalam sekejap. Tingkat pencapaian apa yang dia miliki saat ini? Apakah dia adalah dewa tingkat bumi? Semua orang takut dengan penampilan kekuatan Lin Suming. Lin Suming, ini belum berakhir. Master Sekteku akan membantai kamu dan keluargamu ketika dia mengetahui apa yang telah kamu lakukan. Hua Yunfeng berteriak sekuat tenaga. Wajahnya memerah, dan dia siap menyerang lagi. Banyak kultivator dan Grandmaster sempurna dari Sekte Kiong Utara juga mengisi energi mereka. Tong San juga mengumpulkan dirinya dan berjalan keluar dari tumpukan puing, siap untuk ikut terjun. Lin Suming tidak terpengaruh oleh ancaman itu. Sebaliknya, dia tampak jauh lebih percaya diri dibandingkan rombongan prajurit mematikan. Tidak yakin kehancuran macam apa yang akan terjadi, para penonton terguncang. Sekian saja untuk hari ini. Beritahu Chen Beixuan untuk menemuiku di pantai Laut Timur. Jika dia tidak muncul, aku akan membunuh kalian semua. Lin Suming melambaikan tangan meremehkan dan berkata. Mendering, dia melemparkan pedangnya seperti tombak dan memakukannya pada plakat bertuliskan, Paviliun Kiong Utara. Kemudian dia menghilang ke udara, meninggalkan anggota Sekte Kiong Utara saling memandang dengan ketakutan. Tanggal 3 November tahun 2011. Lin Suming keluar dari pengasingannya dan pergi ke Gunung Bajin. Dia mengalahkan Hua Yunfeng dan Tong San dan menantang Chen Beixuan berduel di tepi Laut Timur. Berita itu menyebar dengan cepat dan mengejutkan semua orang. Lin Suming akhirnya keluar dari pengasingannya. Dia telah mengalahkan pejuang negara abadi penyempurnaan fisik, musuh tingkat terberat yang pernah bisa ditemukan. Seberapa kuat sebenarnya Lin Suming? Dia mencapai puncak keadaan abadi 60 tahun yang lalu. Apakah dia sekarang adalah dewa tingkat bumi? Kalau tidak, dia tidak akan mampu mengalahkan Hua Yunfeng dengan mudah. Semua orang berdiskusi satu sama lain tentang perkembangan tersebut. Kabar tersebut menyebar keluar Tiongkok, dan ternyata di Jepang, Eropa, dan Amerika Utara sama sensasinya dengan yang terjadi di Tiongkok. Lin Suming berada di posisi 3 teratas dalam daftar ilahi, dan kebangkitannya secara alami menarik banyak perhatian. Lin Suming seharusnya menjadi pejuang negara abadi yang paling kuat di dunia. Penampilan terakhirnya menunjukkan tingkat kekuatan dan keterampilan yang sama dengan Chen Beixuan. Apakah Chen Beixuan akhirnya bisa menyamainya? Seseorang memposting pertanyaan di situs Chia. Namun, tidak ada yang cukup tahu tentang Lin Suming untuk menjawab pertanyaan ini. Sekte Kiong Utara dalam bahaya. Banyak orang yang menyombongkan diri pada Sekte Kiong Utara atas tantangan di depan mereka. Sekte Kiong Utara telah meraih kekuasaan dan ketenaran dalam waktu singkat dalam 2 tahun terakhir. Sekte ini dengan cepat menjadi sekte paling kuat di Tiongkok dan penyumbang utama semua kekuatan di Provinsi Jiangnan. Chen Fan memiliki banyak musuh, dan mereka semua senang dengan kejatuhan Sekte Kiong Utara yang akan datang. Jika Chen Beixuan terus bersembunyi, Lin Suming akan membunuh semua burung kecilnya. Hehe, menurutku dia takut. Dia pasti sedang berjalan-jalan di dalam lembah tanpa jalan kembali sekarang. Petik 2. Lin Suming telah mengalahkan Hua Yunfeng bahkan tanpa menggunakan pedang sucinya yang kuat. Jika aku adalah Chen Beixuan, aku akan bersembunyi darinya sebagai sehat.
Orang-orang yang pernah mencicipi obat Chen Fan secara terbuka menyombongkannya di internet. Sementara itu, semangat rendah di dalam Sekte Qiong Utara. Tampilan kekuatan Lin Suming telah membuat semua orang terkejut. Dia telah mengalahkan Hua Yunfeng dan Tong San bahkan tanpa menggunakan seni pedangnya yang terkenal, yang merupakan pencapaian hidup Lin Suming dan merupakan hal yang terkenal darinya. Aku ingin tahu kapan gurunya akan muncul, gumam Yu Wenjin. Tidak ada yang menjawab pertanyaannya. Asiu duduk di samping Yukishiro Sa, merawat lukanya. Chen Huayan, Chen Ning, dan Wang Xiaoyun bergegas ke Gunung Bajin dari Provinsi Jiangnan untuk membantu. Namun, mereka segera menyadari bahwa satu-satunya pilihan mereka adalah meminta bantuan dari Ye Qincang. Namun, Ye Qincang jarang terlibat dalam urusan pribadi orang lain, ia hanya peduli dengan peristiwa yang dapat mengancam masyarakat Tiongkok. Harapan dan semangat perlahan menghilang dari wajah semua orang, dan ruang kosong di hati mereka dengan cepat terisi oleh keputusasaan. Apakah Lin Suming akan mengakhiri Sekte Qiong Utara yang perkasa? Yukishiro Sa berpikir dalam hati dengan marah. Tanggal 3 November tahun 2011. Berita tentang Chen Beixuan akhirnya sampai ke Tiongkok, dan semua orang tercengang. Chen Beixuan telah meninggalkan Valley of No Return dan membunuh 3 pejuang negara abadi di Singapura. Lin Suming dan Chen Beixuan keduanya adalah penguasa paling kuat di dunia, dan mereka akan mengadakan pertarungan. Kebanyakan orang yang mendengar berita itu sangat terkejut. Lin Suming telah berkultivasi dalam pengasingan selama 60 tahun, dan segera setelah dia keluar dari pengasingannya, dia telah membuktikan kekuatannya dengan menghancurkan seorang pejuang negara abadi selama pertarungan. Berdasarkan penampilannya, banyak orang percaya bahwa dia bisa menghadapi setidaknya 3 pejuang negara abadi pada saat yang bersamaan. Di sisi lain, Chen Beixuan juga tidak bungkuk di medan perang. Kabar dari Singapura menunjukkan bahwa Chen Beixuan hanya melancarkan 2 pukulan dan 2 pukulan telapak tangan. Serangan telapak tangan pertama telah membunuh Wu Guanchao, dan kedua pukulan tersebut mengakhiri nyawa Daxin dan ular peliharaannya. Pukulan terakhir telah menghancurkan Sohabi hingga hancur berkeping-keping. Kemampuannya yang luar biasa memberinya penampilan sebagai seorang bijak ilahi. Dia telah membuat para pejuang negara abadi dengan mudahnya seolah-olah mereka adalah serangga. Bahkan Ye Qincang pun tidak memiliki kekuatan luar biasa 50 tahun yang lalu ketika dia menghadapi 7 pejuang negara abadi, seru seseorang. Untuk waktu yang lama, Ye Qincang dianggap sebagai orang paling berkuasa di Tiongkok. Dia telah mendominasi Tiongkok dan memaksa banyak pejuang negara abadi bersembunyi. Dia telah menggunakan unit Kunlun dan mengusir banyak sekte kuat dari Tiongkok. Pada akhirnya, 7 pejuang negara abadi bergabung untuk bangkit melawannya, tetapi serangan balik mereka berhasil digagalkan oleh Ye Qincang. Baik Lin Suming dan Chen Fan telah menunjukkan kekuatan lebih dari Ye Qincang 50 tahun yang lalu. Ini akan menjadi salah satu peristiwa penting yang terjadi setiap 100 tahun sekali. Ini akan menjadi lebih menakjubkan daripada peristiwa antara Lin Suming dan Watanabe, atau leluhur keluarga Hua. Sejarah akan selamanya mengingat pertarungan ini. Petik 2. Banyak Grandmaster yang tidak bisa lagi menahan kegembiraan mereka, jadi mereka bergegas ke Zonghai untuk menyaksikan pertarungan abad ini. Lin Suming menerobos masuk ke keluarga Chen untuk membalas kematian Lin Langya dan Lin Puojun. Ini akan menjadi pertarungan sampai mati, dan seharusnya hanya ada satu petarung yang hidup di akhir pertarungan. Kabum! Seseorang mengaku pernah melihat kilatan petir di puncak gunung Dragon Tiger. Dari kilatan petir, muncullah seorang lelaki tua yang mengenakan pakaian dengan simbol 8 trigram tercetak di atasnya. Rambutnya berantakan dan sulit diatur, dan dia memegang segel guntur dengan erat saat dia menuju ke Laut Timur. Banyak orang juga melihat lelaki tua lain yang mengenakan pakaian Daois di puncak gunung Wudang. Orang tua itu melangkah melewati tepi tebing tetapi bukannya terjatuh hingga tewas, dia terus berjalan maju sambil berjalan di udara. Sementara itu, seorang biksu Tibet berwajah baik hati menaiki pesawat, meninggalkan rombongannya yang menatapnya di landasan. Beberapa dari mereka melantunkan sutra kuno. Pertarungan tersebut tidak hanya menarik perhatian para Grandmaster dan seniman bela diri tetapi juga para pelit. Sementara itu, para pengguna di forum seni bela diri semuanya sudah berkumpul. Ya ampun, saya merasa sejarah terulang kembali. Apa yang terjadi 100 tahun yang lalu terjadi lagi dengan cara yang persis sama. Hanya beberapa tahun yang lalu, bahkan seorang Grandmaster adalah pemandangan yang langka.
Pertempuran ini sekarang sama pentingnya dengan jika terjadi 100 tahun yang lalu. Chen Beixuan dan Lin Suming akan menjadi pesaing kuat untuk 3 tempat teratas dalam daftar ilahi 100 tahun yang lalu. Yang satu adalah pendekar pedang paling kuat di Tiongkok dan yang lainnya, benar-benar orang yang aneh. Siapa yang menang? Postingan dan komentar seperti ini bermunculan secara tiba-tiba. Pemenangnya pasti Chen Beixuan. Dia telah membunuh 6 pejuang negara abadi sekarang. Itu lebih dari jumlah rata-rata pejuang negara abadi di setiap benua. Belum tentu, Lin Suming telah berkultivasi dalam pengasingan selama 60 tahun, dan dia pasti sudah mencapai dewa tingkat bumi. Saya pikir dia sengaja menahan kekuatannya di depan kita. Apakah dewa tingkat bumi benar-benar ada? Saya pikir itu hanya mitos. Semua orang berdiskusi satu sama lain tentang pembangunan. Fokus. Diskusi mereka adalah apakah Lin Suming telah mencapai dewa tingkat bumi atau belum. Dewa tingkat bumi selalu menjadi mitos. Satu-satunya catatan tertulis tentang tingkat pencapaian seperti itu berumur 1000 tahun. Satu-satunya kasus yang terbukti dari dewa tingkat bumi adalah rahasia pedang sang penggarap agung. Para pejuang perkasa mengejarnya, seperti Zhang Sanfeng dari Sekte Wudang, Magus Agung dari Sekte Penyihir Kegelapan, Lin Suming, dan Chen Beixuan, dan tidak satu pun dari mereka yang terbukti sebagai dewa tingkat bumi. Dewa tingkat bumi terakhir di barat adalah Set Augustine, yang meninggal hampir 2000 tahun yang lalu. Oleh karena itu, tidak banyak orang yang mempercayai keberadaan dewa tingkat bumi. Sementara itu, di dalam markas Kunlun, bahkan Magus Agung pun tidak bisa mencapai dewa tingkat bumi. Aku ragu Lin Suming mampu melakukannya. Seorang lelaki tua yang mengenakan seragam militer mendengus. Dia mengaitkan tangannya ke belakang punggung dan menjaga punggungnya tetap lurus seperti Jack Pine. Direktur Xiao berdiri di samping lelaki tua itu dan memaksakan senyum di wajahnya. Energi yang mengalir di sekitar lelaki tua itu jauh lebih kuat daripada energi leluhur Sekte Hong. Sementara itu, seorang pria yang mengenakan pakaian biru dengan gambar naga berdiri di belakang pria tua itu dan sesekali menimpali. Dia memanggil orang tua itu dengan sebutan, guru. Sementara itu, di Gunung Foguang di Provinsi Taiwan, seorang gadis dengan ciri-ciri halus mengenakan pakaian serba putih berjalan keluar dari sebuah bangunan yang rumit. Meskipun wajahnya menunjukkan bahwa dia berusia 30-an, matanya sepertinya menyimpan rahasia cerita-cerita berusia seabad. Dia disambut oleh banyak Taipan Taiwan, serta politisi. Mereka berdiri dengan patuh di depan gedung dan menunggu wanita itu. Bangunan itu memiliki plakat bertuliskan, Menara Persegi. Orang yang menandatangani di bawah tidak lain adalah Bapak Pendiri Republik Tiongkok, Dr. Sun Zhongshan. Jepang, Istana Kaisar. Seorang samurai tua keluar dari tempat itu. Dia menata rambutnya dengan gaya tradisional Sawaki dan mengikatkan katana dan wakizashi di pinggangnya. Dia melihat ke arah barat, berjemur di wajahnya yang penuh bekas luka di bawah sinar bulan yang lembut. Cahaya tajam muncul di matanya, saat suasana sedingin es meresap ke udara di sekitarnya. Di belakangnya berdiri banyak bangsawan dan pangeran Jepang. Mereka datang untuk mengantarnya ke Tiongkok, memberinya rasa hormat yang sama seperti yang mereka berikan kepada samurai terhebat di seluruh Jepang. Berita duel tersebut dengan cepat menyebar ke seluruh dunia. Tuan dari seluruh Asia Timur berbondong-bondong ke Zhonghai untuk menyaksikan pertarungan tersebut. Banyak negara kuat mengkalibrasi ulang satelit mereka dan memfokuskan lensa mereka di pantai Laut Timur. Mereka juga mengirim banyak agen khusus ke Tiongkok. Mereka mencoba merekam pertarungan tersebut karena mereka ingin menggunakan rekaman tersebut untuk memperkirakan kekuatan Chen Beixuan dan Lin Suming dengan lebih baik. Banyak anak muda yang tertarik pada seni bela diri atau manusia super menghabiskan waktu berjam-jam di internet, mencoba menemukan jawaban atas hal-hal aneh yang terjadi di depan mata. Siapapun dari Zhonghai, sesuatu yang besar pasti telah terjadi. Banyak tuan sedang menuju ke sana. Memang benar, guru seni bela diri saya menyebutkan sesuatu tentang pertempuran 1 abad. Dia bilang dia tidak boleh melewatkan pertarungan itu. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Demogorgon, atau apakah itu duel antara 2 pejuang terkuat di Tiongkok? Para remaja ini bukanlah seniman bela diri profesional, oleh karena itu, mereka hanya bisa menebak. Namun, rasa ingin tahu mendorong para amatir ini ke Zhonghai untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Pemerintah Tiongkok merespons pergerakan orang ke Zhonghai dengan memblokir pelabuhan menggunakan kapal perang. Namun,
Kecil kemungkinan kapal perang ini dapat menghentikan para penguasa karena mereka dapat dengan mudah menimbulkan badai yang memaksa kapal-kapal tersebut berjongkok di teluk. Guru sudah kembali. Seluruh sekte Qiong Utara terkejut dengan berita itu. Asiu menepuk bulu matanya dan berseru tak percaya. Ya, Master Abadi Chen telah membunuh 3 pejuang negara abadi di Singapura tadi malam. Dia juga telah menghancurkan Balai Naga. Jadi sekarang, kita punya cabang di Singapura, kata Wu Sanhe sambil tersenyum lebar. Master Wu dulu mengabdi pada Sekte Hantu Yin, tetapi sekarang dia termasuk di antara loyalis Sekte Qiong Utara. Berita itu telah meringankan suasana hati dan meningkatkan semangat semua orang. Hua Yunfeng menghela nafas lega, mengetahui bahwa krisis mereka saat ini telah dapat dihindari dengan kembalinya Chen Fan. Tanpa Chen Fan, dia tidak punya pilihan selain mempertaruhkan nyawanya dan menghadapi Lin Suming. Jika dia gagal, dia akan mengirim Sekte Qiong Utara ke jalur yang sangat berbahaya. Meskipun ada kabar baik, Yukishirosa berbaring di tempat tidurnya dengan cemberut. Dia telah bekerja keras untuk memperkuat Sekte Qiong Utara, berharap mendapat rasa hormat dari Chen Fan. Namun, sekarang, dia hanya berharap Chen Fan tidak kecewa padanya karena tidak mampu mengendalikan situasi. Saya masih mengkhawatirkan Xiao Fan, kata Wang Xiaoyun ragu-ragu. Kau tidak perlu khawatir. Kekuatan guru berada di luar imajinasi kita, Hua Yunfeng meyakinkan Wang Xiaoyun. Meskipun dia tidak mengetahui kekuatan pasti dari Chen Fan, dia dapat menunjukkan kekuatannya yang tak terbayangkan dan tak terbatas. Dia yakin Lin Suming telah memilih lawan yang salah kali ini. Bagaimana jika Lin Suming sekarang menjadi dewa tingkat bumi? Apakah guru masih bisa mengalahkannya? Secercah kekhawatiran melintas di wajah Hua Yunfeng. 3 hari kemudian, pertarungan itu akhirnya terjadi. Hari itu tanggal 6 November tahun 2011, dan medan pertempuran berada di garis pantai Zonghai, tepat di samping singkapan batu besar. Singkapan batu ini telah berdiri di sini selama ribuan tahun, dan ukiran di permukaannya merupakan pujian atas pemandangan laut yang luar biasa jika dilihat dari puncaknya. Di sana dan kemudian, hal itu menjadi fokus ribuan orang di sekitarnya. Seorang lelaki berpenampilan terpelajar duduk di atas batu, menunggu. Tempat ini selalu sepi di sepanjang pantai, tapi hari ini, para pejuang perkasa dari seluruh dunia berkumpul di sini. Master Kendo Erika yang paling mematikan juga ada di sini. Oh tunggu, bukankah itu Adam? Aku tidak menyangka akan melihatnya di sini. Hampir semua Grandmaster di Heaven Roll ada di sini. Sungguh luar biasa, seru seseorang. Ada lebih dari 10 Grandmaster di pantai ini dan hampir semua penguasa di Asia Timur. Banyak orang yang hampir menangis setelah melihat pertemuan yang begitu mengesankan. Kerumunan mendidih ketika Sekte Qiong Utara tiba. Sekte Qiong Utara akhirnya tiba. Di mana Chen Beixuan? Semua orang memandang kelompok yang baru tiba itu dengan penuh harap.